Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiolia Ramanubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SV garis miring 22236. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dan juga hasil praktikum terkait React Native, instalasi, dan konfigurasi. Menurut Rohman, React Native sendiri merupakan framework berbasis JavaScript yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform sehingga satu kode program dapat dijalankan di sistem operasi Android maupun iOS. Prawijaya mengatakan bahwa framework yang dihasilkan dan dikembangkan oleh Meta atau Facebook ini menjadi populer karena efisien, fleksibel, dan mudah digunakan, terutama bagi pengembang yang telah familiar dengan JavaScript. Dalam proses pengembangannya, React Native memanfaatkan alat bantu seperti Node.js untuk menjalankan kode JavaScript, NPM untuk mengelola dependensi project, serta Expo CLI yang berfungsi untuk mempermudah proses pembuatan dan pengujian aplikasi. Dalam memahami instalasi dan konfigurasi dari React Native ini beserta alat pendukungnya, pengembang dapat menyiapkan sistem kerja yang optimal untuk membuat dan menjalankan aplikasi mobile berbasis React Native. Selama praktikum, langkah pertama yang dilakukan adalah membuka Android Studio dan membuat project baru dengan memilih empty activity. Karena di sini saya telah membuat project, maka lanjut saja. Kemudian mengatur minimum SDK-nya dan mulai melakukan instalasi dari Android SDK Tools versi 35.00. Nah, di sini tertampil bahwa 35.00-nya telah terinstall. Kemudian di sini juga menginstal Android emulatornya, termasuk Android SDK Command Line Tools/nya, dan juga Android emulator, serta Android SDK Platform Tools. Dan setelah semua komponen selesai diinstal, tahap berikutnya adalah pengaturan environment variable. Nah, di sini mengatur environment variabelnya pada sistem properties. Kita klik saja untuk environment variable. Kemudian membuat Android Home serta Java Home agar sistem bisa di mengenali lokasi direktori SDK dan Java yang kita gunakan. Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan menggunakan perintah Java version di bagian command prompt seperti ini. Nah, di sini sudah tertera Java 21 karena minimal Java yang digunakan yaitu 17 dan saya telah menggunakan Java 21. Di mana untuk memastikan versi Java ini digunakannya sudah benar atau belum dengan pada bagian Java Home yang telah ditambahkan pada environment variables. Nah, di sini saya sempat mengalami kendala yang walaupun saya sudah menginstal Java 21, ternyata sistem masih membaca versi lama yaitu Java 11. Akibatnya konfigurasi awal untuk menjalankan React Native tidak berjalan dengan baik. Kemudian solusi yang telah saya lakukan yaitu mengecek pada bagian environment variable-nya, tepatnya di bagian path-nya di sini, karena path di sini belum sesuai dengan direktori Java JDK 21. Melainkan sebelumnya telah JDK 21, namun JDK 11-nya eh, masih terkait, masih connect pada path-nya. Setelah diperbaiki dan dicek ulang menggunakan Java version, hasilnya berhasil menampilkan Java versi 21 dan semua konfigurasi berjalan dengan lancar. Langkah selanjutnya yaitu membuat folder bernama hasil pgpbl. Kita membuka file directory, kemudian menambahkan atau membuat folder baru yaitu hasil pgpbl. Kemudian membuka command prompt dari folder yang telah dibuat ini. Langsung saja ketikkan cmd di sini, kemudian enter, dan di bagian ini melakukan perintah atau menjalankan perintah npx create expo dengan keterangan React Native atau nama projectnya React Native. Langsung saja kita jalankan untuk membuat project tersebut. Kemudian setelah proses instalasi selesai ini, project dijalankan menggunakan perintah npx export start pada bagian Visual Studio Code, di mana
NPX Export Start ini menghasilkan sebuah kode, sebuah QR code yang dapat menyambungkan atau dapat di-scan atau juga dipindai menggunakan aplikasi Expogo di ponsel Android untuk menjalankan aplikasi secara langsung dan juga dapat dibuka menggunakan web atau klik saja bagian localhost ini. Hasilnya dapat terlihat seperti ini. Nah, di sini setelah menjalankan perintah, proyek berhasil terampil di browser dengan halaman React Native Default, yaitu tampilan Welcome Step 1 atau Try It, seperti yang terlihat, di mana tampilan ini menandakan bahwa proyek sudah berhasil dijalankan secara lokal dan konfigurasi telah selesai dengan benar. Di terminal juga terlihat proses Metro Bundler yang berjalan menandakan aplikasi sedang dikompilasi dan siap dijalankan di mode pengembangan. Nah, ini ya. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat, di mana saya lebih memahami bagaimana setiap komponen saling terhubung, mulai dari Android Studio, Node.js, Java JDK, hingga Project React Native. Permasalahan pada versi Java juga memberi pelajaran bahwa detail kecil seperti pengaturan environment variable bisa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan konfigurasi. Jadi, dari praktikum React Native ini, keberhasilan pembuatan proyek bukan hanya tentang menjalankan perintah di terminal, tapi juga ketelitian dalam memahami struktur sistem dan cara kerja setiap komponen pendukungnya. Setelah semua berjalan dengan baik, hasil akhirnya menunjukkan bahwa proyek React Native bisa dijalankan dengan sukses melalui Expo, baik di web maupun di emulator. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.